Sungguh, jika kau berani mengatakannya, itu lebih aku sukai daripada aku memiliki berbagai harta benda yang berharga. Tegas Umar memotivasi putranya agar memberanikan diri menjawab pertanyaan Rasulullah yang dia tahu jawabannya. Demikianlah bagian dari pendidikan psikologis yang diberikan para orang tua solih terdahulu kepada anak-anak mereka. Sehingga selanjutnya anak-anak mereka berhasil melanjutkan tampuk kebesaran yang ada pada orang tua mereka. Pendidikan psikologis ini masih sangat rendah sekali diperhatikan di lingkungan sosial atau pendidikan di negeri kita ini. Tidak perlu repot-repot dengan berbagai data. Hal ini bisa kita lihat dari pengetahuan para orang tua dan guru tentang aspek psikologis dalam pendidikan. Peran psikolog di lembaga-lembaga pendidikan, ditambah lagi banyaknya keluhan mental health di kalangan Gen Z yang tersebar saat ini. Padahal dampaknya, jika melibatkan aspek psikologis ini, akan sangat besar, sedangkan dampak buruknya juga besar jika kita mengabaikan aspek ini. Seorang anak bisa lari dari apa yang diajarkan orang tuanya karena perlakuan buruk ayahnya, atau karena ia tidak pernah didukung, dimotivasi, atau frustasi pada apapun yang ia lakukan karena hanya akan selalu disalahkan. Kalau kata Dr. Abdul Karim Bakar, pendidikan itu kan isinya dialog. Sedang dialog itu adalah interaksi jiwa sebelum interaksi kata. Lalu bagaimana kata-kata bisa masuk ke hati jika interaksi jiwa belum terjadi? Karena hati yang satunya entah sedang berada di mana atau menutup pintunya rapat-rapat. Mungkin ini juga muncul kasus kenakalan anak-anak yang orang tuanya tidak menyangka demikian karena taunya mereka sudah mengajari putra-putrinya dengan kata-kata. Namun, semua pengajaran itu ternyata mental semua. Oke, sebelum aku lanjut, buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Dan perhatiin video ini sampai habis agar kamu bisa bantu anak-anak untuk memiliki masa depan yang gemilang. Oke, lanjut. Tujuan pendidikan psikologis ini adalah untuk membentuk kepribadian, integritas, dan keseimbangan. Sehingga jika ia telah mencapai usia balik, ia dapat melakukan berbagai tugasnya dengan baik dan mulia. Kepribadian atau karakter adalah sesuatu yang amat sangat penting. Kenapa penting? Bahkan lebih penting dari adab dan ilmu. Aku ambil dari kisah Rasul di Mekah sebelum mulai mensiarkan Islam secara terang-terangan bersama para sahabat. Beliau berdoa meminta kepada Allah untuk mengokohkan dakwah Islam dengan keislamannya satu dari dua Umar. Jadi Rasul ingin salah satu, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau yang biasa dikenal Abu Jahal, agar masuk Islam, agar keberadaannya di barisan Rasulullah dapat menjadi momentum dakwah terbuka. Lalu ternyata Umar bin Khattab lah yang masuk Islam. Pertanyaannya, mengapa Rasul meminta pada Allah satu di antara mereka berdua? Padahal mereka keras sekali permusuhannya pada Rasul dan sahabat. Keduanya sering menyiksa dan menindas sahabat yang telah berislam, menyembah berhala. Adabnya tidak bisa dibilang baik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan kesamaan keduanya, mereka berdua adalah dua tokoh muda Quraisy zaman itu yang terkenal kuat kepribadiannya, kokoh karakternya, berintegritas sehingga didengar masyarakat dan dihormati. Nah, inilah kenapa aku bilang kepribadian dan karakter itu sangat penting. Dan dengan pendekatan psikologis inilah itu semua dibangun dan dikokohkan. Tentu aspek ini sangat luas jika dibahas. Jadi aku mau fokus pada satu hal dulu, yaitu motivasi. Masih ingat dengan semboyan pendidikan negeri ini yang ditanamkan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara? Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Dari depan jadi teladan,
bersisian memberikan semangat, dari belakang memberikan dorongan. Padahal sudah jadi semboyan ya, tapi kenapa belum mewarnai corak pendidikan negeri ini? Apakah mungkin karena maknanya belum diresapi atau urgensinya belum dimengerti? Contohnya, saat sang anak telah tuntas sholat 5 waktu, atau ketika mereka telah patuh pada perintah ayah bundanya. Namun, mereka hanya mendengar kata-kata yang hanya bikin frustasi. Ini kan memang tugasmu, atau nggak ada inisiatif yang lain apa? Nggak ada inisiatif yang lain apa? Padahal, anak ingin mendengar pujian pada tiap pencapaian kecilnya agar ia dapat terus menjalankan tugasnya. Atau ketika anak baru lalai sedikit, orang tua memberikan teguran berlebihan seperti baru saja kali ini terlambat atau mendapatkan satu nilai 60 dari 9 nilai lainnya yang mendapatkan nilai 90. Lalu serta-merta orang tua mengarahkan tuduhan seperti kamu akan selalu begini dan lain sebagainya. Bahkan sumpah serapah. Terlepas bahwa dalam pendidikan Islam juga terdapat hukuman dan teguran untuk memperbaiki, tapi kadang yang terjadi adalah terlalu berlebihan hingga anak terstigma untuk terhindar dari kebaikan. Mari kita perhatikan bagaimana pendidik terbaik dan teladan kita semua yaitu Rasulullah ketika memberikan motivasi. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bermimpi, seolah-olah dua malaikat menariknya menuju neraka. Neraka itu seolah melingkar seperti sumur dan memiliki dua tanduk. Di dalamnya, dia melihat orang-orang yang dikenalnya. Lalu ia berujar, "Aku berlindung kepada Allah dari neraka." Lalu dia bertemu dengan malaikat yang lain dan malaikat itu berkata, "Jangan takut." Setelah mimpi itu, Ibnu Umar pun menceritakannya kepada Hafsah. Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, sekiranya ia sholat pada malam hari itu." Setelah itu, Ibnu Umar tidak tidur malam kecuali sebentar dan mengisinya dengan sholat. Motivasi Rasul kepada Abdullah bin Umar mengarahkannya dari kondisi tidur ke kondisi bangun dan menghasilkan keistiqomahan dan kedisiplinan dalam sholat malam. Umar bin Khattab juga demikian. Ketika Rasul memberikan pertanyaan kepada para sahabat, sesungguhnya di antara pepohonan ada satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini seperti seorang muslim. Maka sebutkanlah padaku apa pohon itu. Para sahabat menerka-nerka hingga Rasulullah memberikan jawabannya. Di tengah-tengah itu Abdullah bin Umar terbesit jawabannya seperti yang selanjutnya dikatakan Rasulullah, yaitu pohon kurma. Namun ia malu mengatakannya karena di sekitarnya ada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Lalu dia menceritakan hal itu kepada ayahnya Umar. Lalu Umar berkata, sebagaimana yang aku katakan di awal video tadi. Umar memotivasi putranya bahwa pengetahuannya dan keberaniannya itu lebih berharga dari segalanya. Bahwa jika selanjutnya Rasulullah mendoakannya karena menjawab dengan benar juga sesuatu yang amat berharga dari apapun. Perhatikanlah bagaimana Umar menanamkan kepercayaan diri pada putranya, sekaligus menunjukkan betapa berharga sang anak bagi orang tuanya. Dr. Henry Bouchard yang merupakan seorang guru di sekolah di New Jersey pernah menciptakan alat pengukur penat dan lelah untuk menguji respon anak-anak terhadap motivasi dan ditemukan ketika mereka menerima kata-kata pujian, kekaguman, dan motivasi, alat itu tiba-tiba menunjukkan peningkatan energi tambahan dan tenaga mereka menjadi bertambah hanya karena mendengar kata-kata tersebut. Sementara ketika mereka menerima kritikan, celaan, dan teguran keras, energi tubuh mereka akan menjadi turun secara mengejutkan. Bahkan motivasi mampu mengembalikan anak-anak yang sedang lalai atau menyimpang kepada ajaran yang benar kembali. Bila terlihat dari seorang anak akhlak yang indah dan perilaku yang terpuji, maka seharusnya dia diapresiasi dan diberikan hadiah
dengan sesuatu yang membuatnya bahagia atau dipuji banyak orang. Inilah bahasa yang mudah dipahami hampir semua anak-anak. Jika dia sekali melanggar sebuah norma, maka sepatutnya ia dimaafkan dulu, tidak diungkap dan disebarluaskan. Bila pelanggaran tersebut terulang, bahkan mulai tampak serius, maka teguran dan hukuman diberikan secara bertahap. Khusus masalah teguran dan hukuman, tampaknya sangat bagus kalau kita bahas juga ya. Komen kalau masalah itu mau dibahas ya, nanti kita share satu video khusus yang membahas tentang hal itu. Dari motivasi yang diberikan, anak merasakan bentuk kasih sayang yang membantunya meraih sesuatu. Anak juga merasakan pengakuan atas kemampuannya. Faktanya adalah bahwa motivasi berperan dan berpengaruh pada banyak bangsa yang melahirkan banyak tokoh hebat. Sehingga kini motivasi dan apresiasi telah jadi ukuran kemajuan sebuah masyarakat yang maju. Mereka akan lebih mampu mengapresiasi berbagai potensi. Jadi, motivasi bisa digunakan untuk menjaga mereka selalu dalam kebaikan saat mereka berprestasi dan juga mengembalikan mereka pada kebaikan saat mereka mulai lalai atau menyimpang. Nah, untuk memotivasi anak, ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jujur dan tidak berlebihan, karena itu akan tampak sekali di pandangan anak-anak. Yang kedua, jika memuji, maka pujilah perilakunya, bukan orangnya. Sebagaimana menegur, tegurlah perilakunya, bukan orangnya. Katakan padanya, contoh, hafalan Quranmu semakin baik, atau kamu tampak semakin tekun sekarang, nak. Bukan memuji orangnya. Seperti kamu adalah penghafal terbaik di dunia. Nah, pujian yang mengarah kepada orangnya dikhawatirkan akan menimbulkan bibit kesombongan dalam jiwa anak dan itu tidak baik. Begitu juga menegur. Jangan katakan kamu malas-malasan saja. Karena kata-kata tersebut akan membuatnya frustasi dan semakin melemahkannya. Yang ketiga, sesuaikan bentuk motivasi sesuai jenjang usianya. Apa yang disenangi, yang berharga di jenjang usianya. Ada pujian yang jika diberikan pada anak yang mulai besar, justru bukan membuatnya merasa senang, malah membuatnya merasa malu dan lain sebagainya. Maka, jangan pelit kata dan harta untuk memotivasi mereka. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semoga semoga bermanfaat. bermanfaat.